Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi yudhiru 'ala ad-dini kullihi kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Taqallul azim, amma ba'du. Bapak Ibu lan sedaya kami sehat nggih? Alhamdulillahirabbil alamin. Yang penting sehat nomor siji. Nomor lorone kula panjenengan sami alhamdulillah diberi kesempatan. Banyak orang yang sehat tapi tidak sempat. Banyak yang orang sempat tapi tidak sehat. Nah, ini sempat dan sehat. Alhamdulillah. Salawat salam mugi tansah kunjatu dumateng junjunganipun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sumrambat dumateng keluarga, para sahabat dan kaum muslimin muslimat. Lan mugi-mugi kula panjenengan sami pikantuk syafaate besok nang aring dina kiamat. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu lan sedaya, wonten ing kesempatan minulya menika kula badhe ngaturaken sekedhik mengenai babagan kita mengenal Allah. Kita beriman kepada Allah. Kita ini harus mengenal Allah. Jadi kadang-kadang pikiran kita ini untuk menjangkau Allah itu perlu ditanamkan keimanan, perlu ditanamkan keilmuan. Supaya apa? Supaya cara berpikir kita dalam memandang Allah itu adalah benar. Karena bagi kita ini masih ada bertanya-tanya, membayangkan Allah itu seperti makhluk. Wow, niku kula takone teng bocah cilik. Pak, Gusti Allah sih anu kencot apa ora ya niku. Aduh. Gusti Allah anu lapar apa enggak? Allah itu haus apa tidak begitu. Dari takone kaya niku pripun jawabnya. Makanya ini saya ingin menyampaikan sedikit tentang keimanan ya, mengenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Cara mengenal Allah yang paling mudah adalah melalui sifat-sifatnya. Gusti Allah paring pangandikan wonten ing surat Ali Imran ayat 193, Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Ya Tuhan kami, sesungguhnya kami mendengar seruan yang menyeru pada iman, yaitu berimanlah kamu kepada Tuhanmu, maka kami pun beriman. Ya Tuhan kami, ampunilah bagi kami dosa-dosa kami, dan hapuskanlah dari kami kesalahan-kesalahan kami, dan wafatkanlah kami beserta orang-orang yang banyak berbuat kebajikan. Wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Nah, ini doa sekaligus juga merupakan pedoman bagi kita supaya kita ini beriman kepada Tuhan kita. Beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Jadi kalau jenengan sami nalikane salat, nalikane ibadah mari Gusti Allah mbayangna Gusti Allah pikirannya kepripun. Karena akal kita ini tidak bisa menjangkau zat Allah. Yang bisa kita jangkau adalah sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Misalnya, Allah itu adalah dalam sifat wajibnya itu ada namanya wujud. Ada wujud, qidam, baqa, mukhalafatul lil hawadits, qiyamuhu bi nafsihi, kudrat, iradat dan seterusnya. Nah, bagus lagi itu ada yang namanya Asmaul Husna. Niku kan dipahami tengaring kula panjenengan sami. Nggih maka sekedhik-sekedhik niki dibahas nggih. Nah, tidak semuanya. Asmaul Husna akeh nggih, 99. Nek satu asma dibahas semenit misalnya wis 99 menit. Mantan lawas. Sedekana ngantuk. Karena konsentrasi kita itu terbatas. Wong bisa konsentrasi niku ya sekitar setengah jam, sejam, par sejam ngene wis klesedan. Kleset aja nih. Kecuali anu dilek nang ari ngapa sing anu nyenengna. Contone tontonan. Wong tekan esuk ora geser nggih. Misalnya. Betah pokoknya. Allah itu ada wujud inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang yang mikir, yang berakal. Lagi ana bengi iki sapa sing gawe jajal. Berarti Allah itu ada. Gusti Allah mesti ana. Nah, ini kan dari surat Ali Imran ayat 190. Benarkah Allah itu ada? Ini. Bagaimana membuktikannya? Nah, ini misalnya ini ada karpet, ada apa? Ini siapa yang bikin? Ada yang bikin. Nah, kemudian diurut lagi. Ada pohon, ada binatang, ada laut, ada gunung. Itu tidak mungkin terjadi dengan sendirinya, pasti ada yang membuat. Nah, inilah diantaranya kenapa Allah disebut dengan wujud ada. Kemudian yang kedua, Allah itu terdahulu yang tidak berawal, atau dalam bahasa sifat wajibnya itu disebut dengan qidam, qidam. Wal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batinu wa huwa bikulli syai'in alim. Dialah Allah yang awal, jadi yang maha awal. Kemudian Allah yang akhir, yang zahir dan juga yang batin, dan Dia maha mengetahui atas segala sesuatu. Surat Al-Hadid ayat 3. Jadi Allah ini adalah yang paling awal, maha awal. Nah, yang disebut dengan terdahulu atau qidam. Bahkan disebut tidak berawal. Nah, mboten nyendak wae kula njenengan jamin niku nek tentang Gusti Allah disampaikan secara utuh itu adalah otak kita tidak sampai. Bagaimana mungkin Allah itu menciptakan manusia tidak punya bapak, tidak pakai bapak, tidak pakai laki-laki, kok bisa jadi anak? Nah, Allah Maha Kuasa. Lebih hebat lagi, tidak ada bapaknya, tidak ada ibunya. Nabi Adam. Kalau yang hanya ibunya saja, Nabi Isa alaihi salam. Nah, ini Allah itu yang terdahulu, maha terdahulu. Huwal awwalu. Ini. Maka inilah keyakinan kita yang hendaknya kita tanamkan dalam diri kita masing-masing. Kemudian yang ketiga yang kita sering menyebutnya adalah dengan istilah Allah itu kekal, baqo, nggih. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzil jalali wal ikram. Surat Ar-Rahman ayat 26 27.
Semua yang ada di bumi ini akan binasa dan akan tetap kekal zat Tuhanmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Jadi nang alam dunia ge bakale kabeh rusak, bakale kabeh hancur, bakale kabeh mati. Sing ora hancur, sing ora mati, sing ora rusak ya gue Gusti Allah niku. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzil jalali wal ikram. Tuhanmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Jadi kita ini harus meyakini Allah itu satu-satunya zat yang tidak hancur, tidak rusak dan tidak punah. Nah, yang lain akan rusak. Manusia rusak, manusia mati. Nah, mempeng-mempengnya kula panjenengan sami umur di Indonesia rata-rata itu tidak banyak, sekitar 60-70-an itu. Nah, jadi Allah yang maha kekal ini untuk memudahkan bagi kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya, yang keempat, Allah itu berbeda dari makhluknya. Laisa kamislihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada sesuatu apapun yang serupa dengannya. Wong anu ora ana sing padha, Gusti Allah ora bisa dibandingna karo apa bae sing kula jenengan sami weruh, sing krungu utawane sing tahu krungu, tahu jere wong weruh. Tidak bisa. Karena keterbatasan kita dalam berpikir. Manusia tidak bisa menjangkau hal-hal yang di luar nalar dirinya. Maka Allah menyampaikan dalam surat Asy-Syura ayat 11, tidak ada sesuatu apapun yang serupa dengannya. Laisa kamislihi syai'un wa huwa samiul basir, dan dia maha mendengar lagi maha melihat. Jadi Gusti Allah niku ora bisa dibandingna, ora bisa dibayangna. Yang bisa kita ketahui sifat-sifatnya, kemudian kemuliaan Allah Subhanahu wa taala melalui yang kita bahas pada sekarang ini diantaranya. Benarkah Allah itu maha berbeda? Coba kita perhatikan coba ya, antara lain. Alam semesta ini diciptakan, sedang Allah yang menciptakan. Sing digawe karo sing gawe kan mesti beda. Manusia sekarang bisa gawe robot. Robotnya kayak menungsa bisa nih. Mirip, hampir ya persis ya, mirip dengan manusia. Yang membuat dengan yang dibuat mesti beda. Kemudian segala yang ada di alam semesta ini ada awalnya, ada akhirnya, artinya usianya terbatas. Sedangkan Allah tidak ada akhir dan tidak ada awalnya. Kayu hebat kaya apa? Ana mangsane mengko hancur, ana mangsane remuk. Wesi hebat kaya apa? Ana mangsane hancur, mangsane remuk, mangsane sudah tidak utuh lagi. Dan juga alam semesta ini membutuhkan adanya yang mengatur dan memelihara. Sedangkan Allah justru yang mengatur dan memelihara. Maka inilah kenapa Allah disebut dengan berbeda dengan makhluknya. Mukhalafatul lil hawadisi. Jadi beda. Tidak bisa dibandingkan dengan makhluknya. Kemudian yang kelima misalnya, Allah itu berdiri sendiri. Qiyamuhu binafsi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Dalam surat Ali Imran ayat 2. Allah dialah Tuhan, tidak ada Tuhan melainkan Dia, yang Dia itu hidup kekal dan senantiasa berdiri sendiri. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Jadi tidak tergantung. Nek kula panjenengan sampe tulis senantiasa tergantung. Tergantung.
Urip ke tergantung maring wong liya, arep mangan ke tergantung maring wong liya. Jejel arep mangan ke. Ki panganan nek ora dijujukna nang kene nang aring Mas Slamet ya ora tekan. Nah, kan butuh wong liya niki nggih. Ki panganan sing jenenge semangka nek ora disigar gizi dia angel golek mangan. Jadi mamane segeluntung wong siji segeluntung. Nah, ini kan membutuhkan orang lain. Gorengan ini kan goreng kan kudu dionceti, kemudian digoreng, diwadahi, digawang eneh, diwadahi piring maning, terus digawang eneh. Nembe bisa dinikmati. Nah, Allah itu tidak membutuhkan yang demikian itu, tidak membutuhkan sesuatu di luar dirinya. Qiyamuhu binafsi. Allah itu berdiri sendiri ya. Sehingga kita ini hendaknya meyakini bahwa Allah itu berdiri sendiri dan tidak membutuhkan kita. Yang butuh itu kita ini membutuhkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mbok wong semeneke sekomplek Masjid Al Azhar ora pada ngibadah maring Gusti Allah umpamane Gusti Allah ora rugi, sing rugi siapa? Wonge. Gusti Allah nek ora disembah nang aring menungsa misale apakah dia menjadi berkurang kekuasaannya? Tidak. Jadi Allah tidak membutuhkan sesuatu apapun. Tidak membutuhkan siapapun. Ya. Bahkan Allah sudah menyediakan semuanya ini untuk manusia. Yang keenam. Jam pinten iki? 20 lebih 46. Allah itu di sisi lain yang keenam adalah Maha Esa, wa ilahukum ilahu wahid, atau dalam surat Al-Ikhlas qul huwallahu ahad, katakanlah Allah itu Maha Esa. Wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwar rahmanur rahim, dan Tuhanmu dialah Tuhan yang Maha Esa, tidak ada Tuhan melainkan Dia yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Monggo kali disambi nggih niki bapak-bapak simpun, kali ibu-ibu kali disambi monggo. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala ini Maha Esa. Esa itu artinya tidak bisa terbelah, tidak bisa dibagi, tidak bisa dikurangi, tidak bisa ditambah. Kalau satu bisa dibagi jadi setengah, ngeten niku. Bisa didangi seprapat, bisa dibagi seperwolon, seperdelapan. Bahkan satu itu bisa dibagi menjadi 100, menjadi 1000 dan seterusnya. Tapi kalau Esa ini tidak bisa. Jadi Allah itu satu, Esa, tidak ada Tuhan selain Allah. Nah ini besok kelak kita insya Allah akan dijamu di Allah Subhanahu wa Ta'ala, memberikan kenikmatan yang terakhir kepada kita adalah insya Allah besok di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan moga-moga kula njenengan sami kabeh bae niki termasuk golongan sing bleng dilebetna mlebu surga kabeh, amin ya rabbal alamin. Jadi Gusti Allah menghendaki karena atas kasih sayangnya maka kita akan diberikan kesempatan menikmati keindahan di alam akhirat yang disebut dengan jannah atau surga itu. Kemudian yang ketujuh, Allah itu maha kuasa. Nah, biasa disebut dengan kudrat ya.
Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tentang surat Al-Mulk ayat setunggal. Maha suci Allah yang di tangannya segala derajat dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Jadi maha kuasa. Kula panjenengan sami jrijine bisa ubah niki nggih. Obahe engsele kepiran niki kan jrijine tok niki. 1, 2, 3 engsele 3 jriji-siji nggih. Sarap-sarape pirang-pirang niki. Jriji nek ketutup pendel lara. Karena ada saraf yang mengirim ke otak kita, sakit. Nah, kemudian ketika jari kita ini menyentuh es, rasanya adem, anyes. Siapa sih gawe kiye? Gusti Allah hebat sekali. Bisa ndeleng, bisa krungu. Siapa sih gawe Gusti Allah? Jadi Allah ini luar biasa Bapak Ibu Saudara sekalian. Kula jenengan sami bisa ngapa? Ora bisa ngapa-ngapa. Nek ora atas izin Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Ora bisa ngapa-ngapa menungsa kejaba atas izin dari Allah Subhanahu wa taala. Bisa melayu, bisa melaku, bisa turun, bisa jinjit, bisa dengklek, bisa macam-macam. Karena apa? Karena diberi oleh Allah kita. Coba di stop misalnya. Nah, salah satu organ tubuhnya berhenti saja kita sudah tidak bisa apa-apa. Allah Maha Kuasa. Kemudian Allah itu yang ke-8, Allah itu Maha berkehendak. Irodat innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Jadi kula panjenengan sami nek kudu meyakini Gusti Allah nek wis berkehendak niku ora ana sing bisa ngalang-alang. Nang kene udan, nang kana terang, nang kana panas, nang kene gerimis. Hebat sekali Allah ya. Dia berkehendak. Apa yang dimaksud dengan berkehendak? Maksudnya adalah bahwa segala sesuatu yang Allah ciptakan adalah dilakukan dengan kehendaknya, kemauannya, dorongannya Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang mendorong yang lain selain Allah. Nah, maka kita hendaknya memperhatikan bahwa manusia walaupun punya kehendak untuk berbuat, tetapi ketika kehendaknya itu terhalangi oleh yang lain, maka itu menjadi gagal. Menungsa itu ndek karep pirang-pirang nggih. Nah, karepe menungsa gue sering mboten keleksanan. Tapi nek kehendake Gusti Allah gue mesti keleksanan. Nah, iki nggih wonten ing surat Yasin ayat 82, innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Jadi tidak ada yang mustahil bagi Allah. Maka kalau panjenengan sami hendaknya senantiasa berdoa. Untuk apa? Untuk memudahkan kudrat irodat Allah kepada kita, memandu kita, membimbing kita dan memberikan karunia-Nya kepada kita. Maka manusia ya mau dipaksa oleh kekuatannya lebih tinggi dari dirinya untuk berbuat sesuatu yang bertentangan dengan kehendaknya. Nah, menungsa itu lebih bisa nggih. Aku jane kepengine kaya kiye, tapi pimpinane aku kayak karepe, akhirnya mak dadi melu pimpinane. Kan ya niku. Aku karepe ora kaya kiye. Karepe aku kaya kae, tapi ndak pimpinane aku. Nah, jadi kadang-kadang menungsa gue ndek kehendak, kadang bisa terlaksana, kadang tidak. Kalau Allah terlaksana. Nah, inilah yang membedakan kehendak Allah dengan kehendak manusia. Nah, kemudian yang
Allah itu maha mengetahui. Allahu alimun. Allah maha mengetahui. Mengetahui yang apa? Yang nyata, yang tidak nyata, yang nampak, yang tersembunyi, semuanya Allah maha tahu. Kula jenengan sami sing ngertena sing keton. Kula jenengan sami orang ngerti. Mboten ngerti pikirane wong liya, orang ngerti krentek hati wong liya, Gusti Allah ngerti. Maka Allah menyampaikan dalam surat Al-An'am ayat 59, wa indahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illa huwa. Dan dialah Allah kunci semua yang gaib, tidak ada yang mengetahui kecuali Dia sendiri. Luar biasa. Jadi Allah ini maha mengetahui yang gaib. Kula jenengan sami setan be mboten weruh nggih. Nah. Jin ya ora weruh. Angin be ora weruh. Pertumbuhan be ora weruh, pertumbuhan, Bu. Uwit niku kan tukul. Kula jenengan sami ora weruh tukule. Nah, sing diweruhi apa? Wite. Nah, tukule itu mboten ngerti, mboten keton. Nah, ini yang disebut dengan pertumbuhan itu. Kita tidak bisa melihatnya. Allah itu maha tahu. Nah, yang ke-10, Allah itu maha hidup, al-hayat. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Allah tidak ada Tuhan selain Dia yang hidup kekal, lagi terus-menerus mengurus makhluknya, dan tidak mengantuk dan tidak tidur. Gusti Allah kowe langkah ngantuk kek. Tidak ada tidurnya. Kula jenengan sami dela-dela ngantuk, dela-dela turu. Sing esi kepenak boleh turu. Soalnya ana wong sing wis ora kepenak boleh turu dela-dela tangi, dela-dela nglilir, wis awake wis beda sih ya. Kesel ya angel turune ya. Lagi mboten kesel kadang nggih angel turune gampang tangine. Nah kuwi jane rezeki kang Gusti Allah. Dadi men tangine dadi kepenak nang Gusti Allah digawe awake ora kepenak. Men cepet-cepet menyat. Engko nek kepenak bae ora tangi-tangi. Nah kasih sayangnya Allah maring kula jenengan sami dinikmati. Allah maha hidup, al-hayat. Jadi Allah ini ya yang menciptakan, dia hidup terus. Tidak ada istilah mati bagi Allah. Nah, yang ke-11 dan ke-12 ini adalah maha mendengar dan maha melihat. Innallaha huwas sami'ul basir, kata Allah dalam surat Al-Mu'min ayat 20. Allah ini maha mendengar, maha melihat. Kula jenengan sami bisa ndeleng sithik-sithik. Ndeleng besing lenceng nggih. Kula jenengan sami ora bisa ndeleng menggok. Nggih. Nek bisa ndeleng menggok bahaya. Nah, niku. Ndeleng kok bisa menggok, mripate kula jenengan sami bahaya. Misalnya ndeleng apa misalnya? Ya. Makanya ini kan aurat ditutup supaya apa? Supaya tidak bisa dilihat jenengan. Mripat bisa ndeleng menggok, nah ndeleng isor terus ndeleng dhuwure. Nah, bahaya. Nah, ini manusia terbatas dalam melihat. Allah itu maha melihat semuanya. Kamera bisa melihat pada yang lurus. Nah, ketika ada pantulan baru bisa melihat yang bengkok. Demikian pula pendengaran kita, pendengaran kula jenengan sami tuli terbatas nggih. Jelana wong lagi ngrasani tapi nang batin, tuli mboten ngerti. Kayak wong kojana. Allah itu tahu kula jenengan sami niku krungu jarake umpamane ana wong melung-melung krungu pirang meter.
kan terbatas nggih. Umpamane krungu kabeh sedesa, ana atine muni krentek, wala wis berisik banget, Pak. Kowe ngrasani krungu, lagi ngapa krungu. Wah ini. Allah memberikan keterbatasan kepada kita. Maka ini menjadi pelajaran yang sangat berharga. Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat, sebagaimana dalam surat Al-Mu'min ayat 20, innallaha huwas samiul basir. Sungguhnya Allah itu Maha mendengar lagi Maha melihat. Kula jangan jamin deleng montor mabur ke wis ora genah. Padahal ora do nemen nika nggih. Deleng mobil sing wis jarake misale 2 kilo wis ora pati genah. Allah esi genah. Nah ini yang terakhir, ibu-ibu, bapak-bapak, lajrek daya. Allah itu maha berfirman, Allah itu berbicara, Allah itu menyampaikan kepada kita. Wa kallamallahu Musa takliman, antara lain. Dan Allah berbicara kepada Musa dengan langsung. Namun demikian manusia tidak dapat mengetahui bagaimana cara Allah berfirman, tetapi banyak bukti yang menyatakan bahwa Allah itu berfirman. Nah ini, bagaimana cara Allah berfirman? Ada beberapa caranya. Jadi Allah itu menurunkan wahyunya kepada para nabi, para rasul, antara lain caranya macam-macam. Ada yang dengan suara keras, seperti lonceng yang bergerincing. Nah ini yang paling berat biasanya bagi Nabi. Kemudian yang kedua dengan memasukkan pengetahuan secara langsung ke dalam hati seorang Rasul. Jadi cicik wis ngerti, Kanjeng Nabi wis ngerti kayak niku. Udah dimasukkan langsung. Kemudian yang ketiga melalui percakapan langsung dengan Nabi dalam bentuk suara yang hanya didengar oleh Nabi yang bersangkutan. Nah inilah yang dialami antara lain oleh Nabi Musa alaihi salam, sebagaimana dalam surat An-Nisa 164, wa kallamallahu Musa takliman. Dan Allah berbicara kepada Musa dengan langsung. Nah inilah Bapak Ibu saudara sekalian, ini udah pukul 21 ya, udah pukul 21, sebagai tambahan pengetahuan, tambahan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah itu maha segalanya ya. Antara lain yang kita bahas tadi ada 13. Yang pertama, Allah itu maha wujud, maha ada. Kemudian yang kedua, Allah itu terdahulu atau qidam. Yang ketiga, Allah itu maha kekal, tidak rusak atau yang disebut dengan baqo. Kemudian yang keempat, Allah itu berbeda dari makhluknya. Kemudian yang kelima, Allah itu maha berdiri sendiri, qiyamuhu binafsihi. Kemudian yang keenam adalah wahdaniyat. Yang ketujuh adalah maha kuasa atau kudrat. Yang kedelapan maha berkehendak. Yang kesembilan maha mengetahui. Kemudian yang kesepuluh maha hidup atau al-hayat. Kemudian yang ke-11 maha mendengar, 12 maha melihat, dan yang terakhir Allah itu maha berfirman. Mudah-mudahan yang saya sampaikan ini sedikit bermanfaat, dan mari kita akhiri bersama dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.